rahasia firman-Mu ya Bapa. Tambahkan otoritas bagi hamba-hamba-Mu dalam memberitakan berita keselamatan yang dari Engkau ya Bapa. Dan kiranya malam hari ini kami boleh merasakan lawatan Tuhan ya Bapa terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi bagi setiap jemaat-Mu Gereja Pentakosta Indonesia ya Bapa yang ada di tempat ini, bersama dengan masyarakat yang ada di daerahnya Tuhan. Oleh lawatan Tuhan, oleh lawatan firman-Mu akan terjadi mujizat malam hari ini ya Tuhan. Kuasa Allah akan bekerja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan dari seluruh persembahan pujian yang akan dibawakan oleh umat-Mu malam hari ini, berkati semuanya ya Tuhan, menjadi korban puji-pujian, persembahan menyenangkan hati Bapa di surga ya Bapa. Tidak ada satu celah pun ya Tuhan di tempat ini bagi kuasa-kuasa kegelapan. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami pertaruhkan persekutuan ini di bawah kaki salib-Mu ya Bapa, sehingga setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengarkan, bahwa pada hari ini akan terjadi kuasa dan mujizat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Maka dari awal hingga berakhir ibadah ini ya Tuhan, biarlah ini menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Bapa di surga. Bagimu-lah hormat segala kemuliaan, dipujilah nama-Mu ya Bapa malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh ada 5 pujian tadi. Yang pertama dari 50 dan yang kedua dari Simono. Dan kedua pujian ini nanti sekali kita sambut dengan satu nyanyian supaya bisa terus maju nanti. Yang pertama dan juga selesai yang pertama menyusul yang kedua. Pujian kita dengan yang berkata Anak Allah Yesus namanya. Kita sambut dengan mereka yang memuji Tuhan dari 50 dan yang kedua nanti dari Simono. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tiro,
Sana ini pas Tes. itu.
dari Simodo. Ni budio boleh dia. Dia boleh kena tahu. Budio ni tengah. Semua lagi masuk. Semua lagi. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Alkitab berkata, siapa yang menerima firman Tuhan atau menerima Yesus Kristus kepadanya akan diberi kuasa. Maka kita akan diperlengkapi Tuhan dengan kuasa dari Tuhan. Sebab Tuhan tahu pergumulan kita, perjalanan kita di atas bumi ini. Benar-benar Tuhan mengetahui kemampuan kita. Sebab itulah kita mau diisi oleh kekuatan baru lewat firman Tuhan yang akan menyapa kita, mengajak kita dan menasehati kita
supaya kita kuat mampu berjalan menyongsong hari kedatangan Tuhan yang agung. Haleluya. Oleh sebab itu terimalah firman Tuhan dengan sukacita, dengan lemah lembut, sebab firman Tuhan yang akan diberikan kepada kita hari ini berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Bapak pendeta kita, pendeta G. Sitinjak dari Indrapura, melayani kita dari firman Tuhan. Pujian kita naung di taho buku nabadia tarsura isi dalam natigori. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan pujian ini dan tepuk tangan kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Naung di taho buku nabadia. Ya, semuanya kita bersorak-sorak memuji Tuhan, bertepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Terbigiro na yung sahatusan na yun. Haleluya. Anong nababiyar ison? Awang dohita nababiyar marporang. Asa songon ni si Gideon, isa nababiyar. Unang pola dohotin na. Aray hita kapemberani na sundiyate. Artinya udah kita mabiar, jangan takut. Hira-hirai tema nih firman Tuhan sadario lahos ibu anakku. Mari kita baca firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang tertulis di 1 Timotius ayat yang ke-8 bagian A. Otiko. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Mangguk-mangguk do di atas itu urus nih pendek main daruhana.
Tapi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kenapa Paulus mengatakan ini, saudaraku? Agar anak rohaninya Timotius tidak takut untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Banyak yang takut menyampaikan firman Tuhan. Kami dulu mula-mula ibadah di daerah Kopertis. Kami ada 2 kali dilempari dengan batu pas waktu berdoa. Memang ada juga kecutnya, saudaraku. Bagaimana ini? Pas berdoa dilempar dengan batu. Tetapi kami diam saja. Karena apa? Itu yang dikatakan oleh Musa, oleh Tuhan kepada Musa. Diamlah, Allah berperang untuk kamu. Haleluya. Tidak usah ribut-ribut, tidak usah mengomel, tidak usah bersungut-sungut di dalam pelayanan ini, saudaraku. Pasanglah ancang-ancangmu, lipatlah tanganmu, sujudlah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, agar tetap kita disirami oleh kuasa Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 7 ini kan dikatakan, apa yang dikatakan di sini? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sudah ada modal kita, saudara. Tuhan sudah memberikan bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita malu atau ketika kita takut bersaksi tentang Tuhan kita, berarti kita menyangkal bahwa Dia adalah Tuhan dan penyelamat kita yang menebus kita ketika Yesus disalibkan. Artinya kita tidak mengakui bahwa kita sudah diselamatkan. Apakah kita sudah mengaku sudah diselamatkan? Holan para merah-merah untuk kita. Kita sudah diselamatkan, tapi kita masih dalam perjalanan. Masih banyak jalan terjal yang akan kita lalui dalam kehidupan ini. Menurut prediksi bahwa Ananias dan Safira ikut dalam perkumpulan murid-murid Tuhan di loteng Yerusalem, tapi mereka berdua gagal. Hati-hati, saudaraku, gagal karena tidak taat akan firman Tuhan, tidak taat akan pesan dari murid-murid Yesus. Dia berbohong kepada Roh Kudus. Saudaraku, inilah dosa yang paling besar, dosa yang paling berat. Berbohong, berdusta kepada Roh Kudus.
bahwa dengan mengambil sebagian dari hasil penjualan tanah yang mereka jual, mereka tidak apa-apa. Tapi lihatlah apa yang terjadi, saudaraku. Mereka sia-sia. Hidup mereka sia-sia. Demikianlah banyak orang yang mati sia-sia di perjalanan gurun. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka takut, saudaraku. Padahal seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan takut. Diamlah, Allah berperang untuk kamu. Saudiro kita pentakos sawang. Bolo tikidak dana hau. Dak kaya beso manok kubereng. Gurang niya kapadita guru dok situa. Tiki masa kanak-kanakku kira-kira tahun 65 sampai tahun 70. Karena tahun 72 saya sudah sekolah di Medan STM. Kira-kira itulah masa kanak-kanak. Ala yang gonoai ku bereng nih. Ngau bola debas yang salah sapu. Tapi yang kanak koso dopi gudangan kapadi tatau. Tabereng maneh. Parabola ukuran jumbo mulai bermunculan. Karena apa? Mereka tidak takut. Mereka tidak getar bersaksi tentang Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Bukan hapor sehat terus kok hapor sehat tadi. Nanai imana tu surga, tu siamun niamana. Ayo ka janjina kan? Lau piau, lau paredengan ada di hapin. Dakola dia. Kita sendiri. Naku bereng wandanya kawarga surga ronde sudion deh. Posro hama bereng. Apalagi naking ni warna kuningon. Sampai hujung. Nian isiro naking. Asidiro hutamunik. Biar dongan nairo hujung. Alay naking naungkel lagi barani ro. Memang dang mabiri mana. Itulah saya dari Pakam Raya Selatan. Bagus Torniko. Ayarong ko tanda-tanda. Nagpegel lagi mana berani memberitahu identitasnya. Kamu mailado memberitahu identitas muna bahwa kamu pentakos na. Apalagi akan bosong gurang guging sinyo. Dagudengan. Aka geng sini na bosong waing. Tapi firman Tuhan mengingatkan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan tadi saudaraku, ketika kita malu mengaku bahwa kita pengikut Yesus, berarti kita menyangkal bahwa Dia adalah Tuhan dan penyelamat kita yang menebus kita. Padahal ketika Yesus disalibkan, Dia menahan malu saudaraku. Banyak yang menghina Dia, sampai serdaru-serdaru yang diutus untuk menjaga Dia ikut menghina Dia, saudaraku. Lebih dari itu, orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri, menghina Dia, saudaraku. Salah satu mengatakan, kalau engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu bersama-sama dengan kami. Aduh, luar biasa saudaraku, luar biasa penghinaannya kepada Tuhan. Untung ada yang di sebelah kanannya.
Ai hita uhum na patu do tu hita. Anggo ibana suarong diula na sama. Bolo na tuhoro na tuwa uhum na patu do. Imana suarong sarana. Anaya hamarirok. Dari siamuri o Jesus imo tahu. Dung saat to di hara jaumi. Puji Tuhan. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di paradiso. Aduh, tahu na yate. Holan pengakuan sonido. Sian dari siamuni ngado imana diselamatkan. Bohado kita. Bohado au. Bohado hadiri wakku. Bohado hamu inang hamu amang hamu na poso. Sumod dia do pardalan ng taon. Una kita bagian maddo kebenaran. Kita jangan takut mengatakan yang benar itu benar walaupun rasanya pahit. Saudaraku, pesan Yesus kepada murid-muridnya, beritakanlah Injilku mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah tugas-tugas kita, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, pantas ikut memberi selamat kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kita masih dio karejo tamo, dakolan karejo ni akamat taoni, dakola karejo ni padita guru situai, sudero kita, hatahon nati kosi, aino ni si Paulus tu si Timoteus, hatahon nati kosi unurulur, ulang hinaro hanihanak mamereko, soni bahita na pilar hamon ni Tuhan. Akan nau tinubus itu hatta bono nau ditubus do kita. Ikutlah kita bekerja untuk keselamatan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, marilah kita bangkit. Yang bermalas-malas selama ini, bangkitlah, bekerjalah, berjuanglah, berperanglah. Karena Allah ikut bersama-sama dengan kita berperang untuk memberikan kekuatan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kembali pujian dari Tanjung Seri ini. Kemudian sekaligus nanti dari Parsel Pakam Raya Selatan. Sambil kita bernyanyi, kita akan menjalankan kolekte yang pertama karena kita 2 kali kolekte. Para kolektan bersiap-siap. Pujian kita di sini, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dan di akhir pujian ini maju terus nanti Tanjung Seri. Kita sambut dengan pujian kita, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku, ya baik Tuhan saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat
Tuhan
dilanjutkan Marcel. Ada kayak di orang ya Pak, kopi di sini. Gitu kan? Seperti itu aja sih. Karena kan banyak anak-anak. Kalau kau nggak banyak kan? Dua tuh dong Pak. Dari dua. Empat. Gue ada segar video di sini. Endorfin di mana? Ya, di dalam gereja baru saja. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melihat kita dari sorga dan memberkati kita semua. Semoga semua ini pelayanan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Haleluya. Untuk itu kita akan kembali menaikkan pujian bagi Tuhan, menyambut kaum ibu pengerja Serayon 1 memuji Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan, lagu pujian kita dinahu pikir galupari lepak sudena sidalanaki nada dasar C. Kita akan bernyanyi sambil memberikan kolektif persembahan yang kedua, dan di akhir pujian ini membawakan pujian kok dari kaum ibu pengerja Rayon 1. Mari kita sambut dengan pujian kita dinahu pikir galupari lepak sudena sidalanaki. Pikir gaduh hari Tokat sunena sidalanaki Kai hutin bagi jala hurudi Rahis kisi galanaki Menangis Nato marahan Kaharuni ujung nari Saitu
latihan sih, ada latihan dan mana? Ada parang ijian. Ikaw aja nih mau pernah.
Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, walaupun kecil atau sederhana, Tuhan dapat menjadikan menjadi besar. Puji Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ada yang perlu saya sampaikan di tengah-tengah kita. Kalau kita sehati dan sepikir bahwa warga Tanjung Seri ini atau lingkungan ini, ada seorang ibu yang rindu untuk didoakan karena sakit, dan minyak ada di sini yang namanya Resmin Sihombing. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ibu ini percaya dan memberikan minyak ini di sini untuk didoakan oleh umat-umat Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia. Dan kalau kita benar-benar menaikkan syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan, maka penyakit yang diderita oleh ibu itu akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Tentunya menjadi tugas kita, siapapun dia, dari dominasi gereja apapun dia, ketika dia percaya memohon kepada kita semua untuk bersatu berdoa, maka Tuhan akan bekerja menjamah dan menyembuhkan penyakitnya. Itulah yang disampaikan kepada kami hari ini, supaya kita di dalam doa kita nanti ketika kita berdoa, mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh berdoa untuk nama Resmin Boru Sihombing ini. Puji Tuhan. Marilah kita bersambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Tulus Samosir MTH, sekaligus mengakhiri ibadah kita ini. Semangat kita dan sukacita kita tidak akan luntur, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan yang kedua ini, untuk memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita percaya, kita terima firman Tuhan, penyakit kita juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami mohon kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari bahasa daerah. Bagaimana surah surahi naro sian ombuni sudah mahita martopak marlasiroha tapuji matuhatai dohot edit tahun martopak tangan memuji Tuhan, supaya Tuhan dan para malaikat-malaikat surga akan melihat kita di sini dan memberkati kita semua yang hadir di malam hari ini. Kita bernyanyi Bagaimana surah surahi narusian umbuni. Kita serahkan kepada Bapak Pendeta Tanofir untuk firman Tuhan. Surah surahi narusian umbuni Kota Nason
Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bila hari ini Tuhan mengizinkan kita di dalam sukacita dalam ibadah kebaktian KKR, yang mana semalam kita sudah beribadah dalam memperingati kematian Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung, dan kita sudah mendengarkan suara Tuhan. Jangan malu bersaksi sebagaimana apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Memang itulah sebagai kita umat Tuhan, karena ketika kita diingatkan setiap tahun dalam Jumat Agung, di sana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-26 bahwa setiap kali kita minum dari cawan ini, kita memberitakan tentang kematian Yesus itu sendiri. Amin. Berarti tidak ada kata tunggu bagi kita sebenarnya untuk menyampaikan kesaksian itu. Dan hari ini kita akan belajar tentang Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak melepaskan sebuah keyakinan kita dalam hal bertuhan. Karena banyak akhir ini ketika satu penderitaan, satu keadaan, satu situasi silih berganti, mungkin diperhadapkan suka cita dan duka cita yang lebih banyak. Ngamadili haporsiona, dia sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika sakit penyakit mungkin ada dan sudah beralih keyakinannya. Dan hari ini kita akan belajar tentang itu di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-35 dan ayat yang 36. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu ada di sana, jangan melepaskan. Karena apa dilarang kita? Karena ada upah yang menantinya. Bapak dan Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lepas itu bebas dari ikatan dan tidak terikat lagi, atau boleh dikatakan tidak ada saku pautnya lagi. Kalau melepaskan, menjadikan lepas atau tidak terikat, keluar dan lain sebagainya. Kalau pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, atau hasil sebagai akibat atau gaji atau imbalan. Jadi bolonong lepas berarti jangan membuat ikatan. Bolonong kita lepas yang hubungan dengan Tuhan berarti jangan membuat ikatan dengan Tuhan. Ketika Musa berjalan membawa bangsa itu diperhadapkan dengan laut Tiberau, di belakang sudah ada tentara Firaun mengejar mereka dan mereka sudah terpojok. Mereka diperhadapkan dengan sesuatu ketidakmungkinan, kemustahilan untuk mereka selamat. Tetapi mereka, Musa tidak panik. Dia mempercayai sebagaimana mereka itu dilepaskan ketika Allah memberikan 10 tulah. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dia tetap mengikuti kata Tuhan. Dan laut Tiberau itu sebagaimana sudah biasa kita dengar bisa terbelah dua. Dan mereka berjalan Bapak dan Ibu. Dan mereka selamat. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat akhir ini? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita agar kita tidak melepaskan kepercayaan ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu tetap percaya sekalipun dasar berharap tidak ada. Dan adung memang dasar berharap, karena dasar itu adalah tempat kita berpijak. Kalau dasar kita kuat, tempat berpijak kita kuat, maka kita akan mengalami kekuatan. Tetapi bagaimana dasar kita sudah rapuh,
percaya sekalipun dasar kita untuk berharap tidak ada. Di dalam Roma pasal yang keempat ayatnya ke-18 sampai ayatnya ke-21 firman Tuhan berkata, Roma 4 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan dong dasar berharap. Kamu nama Jenuai secara medis memang benar 90 tahun. Umur Abraham kira-kira 100 tahun. Tidak ada dasar berharap. Padahal janji Allah berkata, sebagaimana banyaknya bintang di langit, pasir di tepi lautan, begitulah banyak keturunanmu. Dia lihat istrinya sudah tua, secara medis tidak mungkin lagi. Jangan dong dasar berharap. Tetapi dia tidak pernah melepaskan satu keyakinannya kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan itu akan tergenapi. Mau kita mungkin nanti nggak bingung nanti. Bukan nama holang aduk kuboto, aduk kuboto. Alah holang bulu ado geleng na kawin musik na asa dong bawa. Kali dumai. Padahal ikatan pernikahan itu dicatat di dalam dunia ini dan juga tercatat di surga. Catatan sipil kan catatan dalam dunia ini. Dan Allah pun sudah menyetujui itu. Tetapi oleh karena ayo orang lalagu dua dong, kawin mamusik na asa dong bawa. Tapi Abraham terhadap janji Allah itu, dia yakin Bapak dan Ibu, tidak ada lagi dasar berharap. Lama tua. Tetapi apa yang kita lihat, kuasa Allah itu berkuasa. Janji Allah itu sebagaimana tulisan kepada orang Ibrani, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Allah menepati janjinya. Karena Abraham setia dan dia tidak melepaskan keyakinannya kepada Tuhan, dan dia mendapat upah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu, yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita tidak melepaskan kepercayaan? Yang kedua, ketaatan. Namaulah cuma taat. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu adalah sikap patuh. Patuh terhadap aturan, norma, perintah atau kewajiban. Dan ketaatan itu berarti kepatuhan atau kesetiaan terhadap sesuatu hal. Kepatuhan dan kesetiaan. Baru kita memperingati kematian Yesus Kristus. Dia memiliki otoritas. Alai taat ribana, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia belajar taat. Yesus sendiri sebagai teladan kita, dia taat. Bapak dan Ibu, bahkan Paulus berkata kepada jemaat yang berada di dalam Filipi dan dalam keadaan sebagai manusia, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia taat Bapak dan Ibu. Ketika serdadu itu datang mau menangkap Yesus, Yesus berkata, kamu pikir aku ini adalah penyamur? 12 pasukan surga bisa saya turunkan. Dan ketika serdadu itu mau menangkap Yesus, salah seorang murid Yesus mengambil pedang dan menebas telinga dan putus, dan Yesus menyambung. Artinya, aduh kuasa Tuhan, aduh gue pedisi otoritas nih, Yesus berkuasa. Bodoh pe tunggal balik konona sudah serdadu dengan kekuatannya, tetapi dia tidak mempergunakan. Dia taat sebagaimana misi keselamatan yang daripada Allah Bapa di surga itu harus sampai untuk menebus dosa saya dan dosa Bapa dan Ibu. Dia taat dan sampai mati di kayu salib. Dia tunjukkan ketaatan itu, teladan itu bagi Bapa dan Ibu dan saya yang boleh berhadir pada hari sebagai kita umat yang mengikuti Tuhan. Bagaimana ketaatan kita ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal? Patuh kita. Ketika Petrus sepanjang malam dan adong dapok nadike catatan di firman Tuhan di dalam Lukasi di dokon nanggo saya ada pedang adong nanggo saya ada teh alidong Tuhan ta Yesus memarit tahun usai Tuhan ta Yesus berjamita bertolaklah kepada yang dalam, tebarkanlah jalan sebagai manusia toh teh hajul mangkah hadu naik lagi alak patak nggak sanihan nggak sudah wordongi kami nah adong si buaton isi do boleh na tahala doang apalagi ham yang tak amau nate bolo hidup inata isi do nah yang ngordong kau yang boleh nakit ikamari do nate tak do. Jadi si Petrus tetap argumennya itu alanya dalam dunggu pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Kalau kita tidak pernah mengalami satu pengalaman rohani bersama dengan Yesus, kita sulit taat. Maka Petrus berargumen, Allah sepanjang malam Tuhan, ala hulu nama nuru. Maka dia tebarkan cara itu. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 2 perahu dari yang tidak ada. Kalau kita taat, kalau sudah di tangan Tuhan, apapun itu dapat dia lakukan. 5 roti 2 ikan, Allah berkata, duduklah tenang, mereka tenang. Di tangan itu hatta 5 roti 2 ikan bisa makan ribuan orang. Tuhan pada nama mereka tahu danau mengeluarkan hasilnya. Hanya jodoh kita tidak taat ketika kita berjumpa dengan hari Minggu. Laut tu gereja, ala kita dak sipanu giring-giring, makuling giring-giring rumah hamu sama cowok kut bani bapak badi datang pasal ribu juta. Rumah hamu na ada manusia itu taat. Tidak ada bapak dan ibu. Karena apa? Pengalaman rohani bersama Yesus tidak ada. Maka ketika Petrus bersama dengan Yesus di bait suci, para orang Farisi itu berkata, ayo bayar pajak do. Tuhan tadi suka berargumen di sini. Ada isu masih Petrus lama jauh makai tu sungai. Dikin apa jolo dapokmu, bering ma dari mulutnya buka dan di situ engkau akan temukan 4 dirham. Bayarkanlah untuk aku dan untuk kamu. Apakah Petrus semana terjadi pada waktu dia mencala ikan? Tidak lagi. Karena apa? Dia sudah ada pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Ketika saya diperintahkan mencala ikan, 2 perahu dapat saya. Itulah dolau
marlujong si Petrus tanpa lagi argumen. Patuh di mana, taat di mana. Alaniaha ngadong pengalaman rohani. Ngaitan dia ibana. Betul-betul Tuhan yang bisa melakukan mujizat, yang bisa mendatangkan kuasa. Karena hanya Allah yang dapat memerintahkan sungai itu untuk memberikan hasilnya, danau itu untuk memberikan hasilnya, laut itu memberikan hasilnya. Mulai sebelum gue pengalaman rohani baik kita hamba Tuhan bersama dengan Yesus. Mau kita taat. Ada satu pengalaman bagi kami waktu membangun gereja. Ada kepikiran sebenarnya. Ay martami yang mahita. Ay mulolomon urham jong Tuhan dari jauh. Kasihok mo na rin mo solomon urham bateseraho manik kudu Tuhani. Maka selesailah gereja itu. Ketika rapat koordinasi para hamba Tuhan, itetap po mahari Pentakosta di gereja ta. Wah, buharun may. Nalawro Tuhan tamarhitiak na naporsea, apalagi epos na mamipit. Kamar mandi dua do. Hapit nalawro siya rin halak, so dia man no. Tagadupe niya kamar mandi ni Kator Desa dua, berarti pitu. Dua tagadua te opat, nalawro ko kamar mandi namin. Hali udah uji maton, hekeng namin nga pas-pasan. Mari kita bangun. Mololomoro kami Tuhan ta, nagkailaw na ita. Asal kita percaya taat melakukan apa yang benar. Dibangun kami, suko kami untuk ang sedia mang 45 juta na. Jalan terlimper, anang keteng namin. Nang uli terbaru kami magbangun gereja ratusan juta. Tetapi saya ajarkan kepada jemaat, tetap tunduk taat. Kita sudah mengalami satu pengalaman. Kita dapat membangun gereja ratusan juta tanpa memiliki uang. Apalagi maon. Sedia mau didebatan. Petrus itu mengalami sampai demikian. Dan pola kita mal-mal halal yang kecil. Kalau kita benar-benar taat kepada Tuhan, Allah kita unang marneko-neko. Sama si Joshua ketika diperhadapkan dengan tembok Jeriko, kalilingin na sadari sahali. Ada orang lakon, artinya menyangkal mereka dingin. Setiap hari semuni, mulu kita hidup semuni. Ay apa roh yang nalodong ko kita kumeta. Mulu semua ko pengalaman rohani. Ketaatan itu akan sulit. Tetapi Joshua tahu dalam perjalanannya bersama dengan Musa, ketika Musa memimpin bangsa itu, laut terbelah, sungai Jordan mereka lewati. Apalagi tembok Jeriko, taat dia. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Tembok Jeriko itu bisa runtuh oleh karena nyanyian. Demikianlah kehidupan kita. Ketika kita tak persoalan apapun yang ada di hadapan kita, kita tunduk, kita patuh kepada otoritas Tuhan. Dan adung kita memang masahit lalu datu. Malu sumalu Tuhan terima pamaluko, puji Tuhan. Haleluya. Muluduk ko pesongoni dan adung ko pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Pasal 5 2 di Batam. Mululu pehita hari Minggu ugo dan rohata ibadian. Dan adung ko pengalaman rohani. Imanmu akan stagnan, berkat itu pun stagnan. Tapi kalau kau buka bayar dengan Tuhan, hidup Tuhan tak itaulah. Percayailah, harkat martabat kita itu akan diangkat Tuhan. Ay mulai tangan ni Tuhan talu sepuh ditaki. Ketika Nabi Elia meminta itu kepada janda di Sarfat itu, tiba julu dan adong argumen ni inatai. Memang pohon udah bulu. Ay bago inalwang. Halai tangan ni Tuhan tama sepuh ditaki. Diberkati Tuhan tama sa pero turun dia mendapat makanan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita itu yang memerintahkan. Elia pun diperintahkan. Bapak dan Ibu berjalan melangkah, tetapi Allah yang menyediakan makanannya lewat burung gagak. Burung gagak itu adalah burung haram. Tetapi Tuhan pakai itu. Kita pebolo taat ke Tuhan. Sedia peharoni sumber. Pasapon di Tuhan tadi udah pilaw na at anak ko siya. Alay mo luto ko na hitada. Tak di bagasan hapos siya Tuhan tayo. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga mengakhiri khotbah saya, kita harus memerlukan ketekunan. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun,
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Dagi padua si Ayub hapor siang na dia tekun. Adong kung upani si Ayub 2 kali lipat na di paulat di Batam harta. Ay bulo kurasa ayaw kadang go wado tentang kitab siya iron bono kitab siya iron Ayubon. Artinya sada keadaan 10 geleng mati sudah tidak minum. Kambing domba ribuan ekor mati. Istri tidak sejalan lagi. Tetapi dia masih bisa menyampaikan sesuatu hal. Di dalam Ayub pasal yang 1 ayatnya ke-21 dan ayatnya ke-22, Ayub berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, hak Tuhan itu. Sarupa do hita nama mati roh kareta kan idunwan. Lama jo ya kami lau tua hau dito te padita tubatan. Rapat do padita ta. Sinada parkir roh kami di si mobil. Jangan dong hak ni si pedisi parkir walang baca gadui. Hak ni napunasa do hita pinapakir do dia siang ano. 70 tahun mahitay parkir roh di sosis wede ho kita mas. Masuk. Ada 70 tahun kita harus 70 tahun kita berada dalam dunia belajar taat. Karena kita satu kepastian itu kematian. Alai upata kalau kita taat kalau kita bertekun kita tidak melepaskan keyakinan kita ada surga. Ayub saja Bapak Ibu mengalami penderitaan yang sampai saat ini saya tidak pernah dengar ada mengalami penderitaan yang sedemikian. Mati sudah geleng, harta habis sudah. Tetapi Ayub tetap percaya apa yang dijanjikan Tuhan akan dikembalikan. Dia percaya, dia tekun apa yang dijanjikan Tuhan. Ipaulat di Batama 2 hari lopit kita penyanakon ni Tuhan. Iko sedario tado na adong na dihitai. Unang adong be pelayanan gereja Bapak dan Ibu mulu kami akan hamba Tuhan di son. Unang adong be niyan muludong akan ulaw tadiray sedaon. So nakana so prosya do kita. Na maul-maulang artina mangaliw ketetapan na kesepakatan ni. Na wala naman way pugos na. Habis mulut adat kita bisa kita lakukan semuanya. 3 hari kita masuk tulang bona nyari 3 hari masuk boy hula-hula na 02 boy masuk sima 2 boy tulang dalam 1 hari. Alanya mabir mamereng. Mamereng colma. Jangan mabir mamereng debata. Maka terjadi Bapak dan Ibu. Semua lima berkati. Saya mau katakan Tuhan itu adil. Dia tahu apa yang kau lakukan dan yang kau berbuat. Saya baru tadi bersama dengan hamba Tuhan. Ketika Saul itu tidak patuh dan tidak taat kepada Tuhan. Todini dibatapi ibuan. Nah kita apa yang dikasih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tidak selamanya roh ada di dalam manusia itu karena manusia itu daging. Ketika engkau sudah menyeleweng, menyimpang dari satu kebenaran, engkau lepaskan itu, maka lepaskan hubunganmu dengan Tuhan. Oleh porsia doa dihitau, dan kuat dihita di Tuhan, semua dia peperekonomiatan, semua dia kepersoalatan. Undang kita berdua hak porsia tay, kita tiup may gomos. Suatu saat 10, 20, 25 tahun yang akan datang, Tuhan akan mengangkat engkau. Harkat dan martabatmu akan dipulihkan Tuhan. Oleh karena apa? Engkau setia, taat, dan engkau tekun. Dan sekalipun dasar berharapmu tidak ada, ay mungkin hamang buhalo, burkos semonodo, anak kos semonodo. Engkau tidak tahu itu Bapak dan Ibu. 25 tahun ropa rumahmu na tabu.
Iba tu Tuhan tahilat takkan buruju. Alanya hatu kita tu debata. Tapi tanda kita berdua porsiota. Torsi tamar tamia. Tapasah maulut tu Tuhan. Naroh kita di bagasa tikung itu ubah mameng seta cara pandang paradigma kita dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita semua, dimuliakanlah Dia hari ini kenal sampai selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Bangkit kita semua berdiri. Kita sama-sama berdoa dan kita menyanyikan pujian ini dengan slow. Disuditi akan salpu monangau di panggung junani. Kita bawa di dalam doa pergumulan kita, apapun persoalanmu, apapun rencana dan rancanganmu, ketika doamu tidak dijawab oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata tunggu, bukan Tuhan tidak sayang, tetapi ada waktunya Tuhan untuk menyatakan itu. Kita berdoa buat minyak yang ada di tempat ini, Roma Sihombi dan Wismi Sihombi. Kiranya Tuhan mencama memberkati, dan minyak ini sebagai media bacaan taman Tuhan untuk menyatakan kesembuhan. Kita berdoa buat seluruh hidup kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kiranya Tuhan yang menjadi Allah. Kalau bantu Tuhan tadi seperti tiap pengesal morangan di bangun Tuhan. Dikirakan sayang mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan tidak
satu obat dan berkebara ini. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan itu bersama dengan kami. Ingatkan dan sadarkan itu bahwa kami tidak akan lama tinggal di dalam dunia ini. Bahwa kami terbuat daripada debu tanah. Dari mana Engkau mengambil kami? Dari mana Engkau menjadikan kami? Dari mana Engkau membentuk kami? Sadarkan kami Tuhan bahwa kami akan kembali kepada debu. Dari mana Engkau mengambil? Dari mana Engkau membentuk kami? Ya Tuhan Allah kami, terpujilah Engkau yang memenuhi segala sukacita kami. Lewat kasih kebaikan hari ini, umatmu yang membutuhkan pertolongan hari ini, berkatilah mereka Tuhan. Bahkan hamba-Mu dan umatmu yang sampai saat ini Tuhan belum memiliki keturunan, berkati kami semuanya ya Tuhan mendapatkan keturunan, dan itu semua daripada Tuhan. Bekerjamalah Tuhan, harap rahim daripada ibu kami yang belum mendapatkan keturunan Tuhan. Lewat doa kami kepadamu Tuhan, lewat permohonan kami di tengah ibadah ini, campurkanlah Engkau ya Tuhan, sebagaimana ya Tuhan istri daripada Nabi Abraham, sekalipun ya Tuhan secara medis, tetapi Tuhan Engkau memperhatikan hubungan. Demikianlah umat-Mu dan para hamba-Mu yang datang pada malam ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup melakukan itu ya Tuhan, dan Engkau yang menggenapi itu bagi kami sebagai janji-Mu. Oh Tuhan, ku terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau yang mengerti di setiap persoalan hidup kami. Kau mengetahui ya Tuhan segala doa kami, tetapi Kau mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Ya Tuhanku, laku penebusku, penyelamatku, ke dalam tangan-Mu lah semuanya kami boleh pertaruhkan. Bapa di dalam surga, kami rindu akan pemulihan itu terjadi. Kami rindu Tuhan Engkau memulihkan kami, Engkau yang sanggup mengangkat harga dan martabat kami. Ada di tangan-Mu semua, dan kami mendapatkan kekuatan itu lewat doa kami ya Tuhanku. Yang miskin Engkau yang dapat memperhatikan mereka. Apabila ada umat-Mu yang datang pada malam ini, mereka masih dalam kemiskinan, Engkau sanggup mengubah hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan dan kasih. Di sini ada minyak yang mereka yakini lewat minyak ini Tuhan, ketika mereka mengoleskan ini pada tubuhnya yang sakit, Engkau yang berotoritas. Maka hamba-Mu berdoa, berkatilah minyak yang sudah ada bersama dengan kami, dapat kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang kami yakini bekerja bagi orang yang sakit pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan dan kasih Tuhan. Berkatilah pelayanan hamba-hamba-Mu yang ada di Tanjung Seri ini Tuhan. Kehadiran umat-Mu dan para hamba-Mu, biarlah mereka mendapat bagian itu, upah yang Kau janjikan itu. Jadilah mereka mempersiapkan KKR ini Tuhan. Uluran tangan mereka Bapa di dalam surga untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga KKR ini boleh terselenggara di tempat ini. Tuhanlah membalaskan semuanya itu. Berkati seluruh umat-Mu dan para hamba-Mu.
Demikianlah Tuhan daerah ini. Kau berkati mereka Tuhan penduduk di tempat ini. Kehadiran jejak umat-Mu, kehadiran jejak daripada hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, membawa berkatlah bagi daerah ini, membawa sukacita bagi daerah ini, bagi penduduk di tempat ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang perhatikan hidup mereka di daerah ini. Kami yakin dan percaya ketika kami meninggalkan daerah ini, lawatan tangan Tuhan memberkati mereka di tempat ini. Dan perjalanan kami ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Sebagaimana Tuhan melawan mempertemukan kami, demikianlah kerinduan kami keselamatan itu bagian dalam hidup kami. Ketika kami beranjak dari tempat ini Tuhan, ada Tuhan di hadapan kami menjadi jurubudi dalam perjalanan kami. Benarlah Tuhan ada malaikat-Mu ada di samping kiri kanan belakang menjagai kami. Kami tidak tahu sesuatu yang akan terjadi di depan kami, tetapi bersama dengan Tuhan kami melangkah berjalan penuh dengan damai sejahtera, membawa berkat dari tempat ini ke rumah kemah kediaman kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku Allahku. Inilah doa dan permohonan kami di tengah ibadah persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan, ditinggikan Dia bukan lain kami pada hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yang sudah duduk untuk boleh bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kasih dari surga memenuhi tempat ini, dan kami serahkan dengan hormat kepada Bapak Koordinator Wilayah, Bapak Pendeta kita Hasan Ragi, untuk mengakhiri membawa doa berkat bagi kita. Kita memuji Tuhan, semua kita berkata kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami daripada yang jahat, sebab kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kita terima berkat dari Allah. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian malam ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Dan silakan kita duduk kembali, kita angkat puji buat Tuhan.
dengar dia panggil nama saya. Marsang sama Tuhan di pasar ruat tabur minum Hotma Rodi saling lilingna. Haleluya. Dan kita serahkan mikrofon kepada pembawa acara. Baik Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang sudah mengalir bagi kita di sepanjang ibadah kita hari ini. Sebelum kami sampaikan kepada Bapak Pendeta atau pimpinan sidang ini, pengumuman bagi kita untuk rayon 1 ini, KKR bulan 5 akan kita selenggarakan di Bandar Tinggi, itu pada akhir Mei, ya minggu terakhir, tanggal berapa? Tanggal 25 Mei. Kemudian perlu diingatkan juga bahwa pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita beribadah di Sukamulia, Gereja Pentakosta Indonesia Sukamulia, di tepatnya Bapak Pendeta R. Pasaribu, yang ibadah itu nanti dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Umum Gereja Pentakosta Indonesia dari Pematang Siantar. Kita nanti di situ sudah berada pada jam 9 pagi untuk mengikuti ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan mungkin pada malamnya itulah kita mulai ibadah malam di 10 malam. Jadi pungudo hita Nasareus Sadaun di bulan 5 di Sukamulia. Tanggal sia pas hari hana naik tanggal sia. Jadi tabo toma asa sudah kita mempersiapkan diri